إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara rukun iman yang wajib kita imani setelah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman dengan adanya malaikat. Al-imanu bil malaikah termasuk rukun dari rukun-rukun iman. Telah kita sebutkan pada khutbah yang lalu rukun-rukun iman kepada malaikat, di antaranya adalah beriman dengan nama-nama mereka yang telah sahih, yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antara nama-nama mereka adalah 3 malaikat yang paling agung, 3 malaikat yang paling mulia, yang paling utama, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian juga di antara nama malaikat adalah Malik Khazinun Nar, Malik sebagai penjaga neraka, wa Harut wa Marut, dan di antara nama-nama malaikat adalah Harut dan Marut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, berkisah tentang Harut dan Marut yang diutus untuk menjadi fitnah bagi orang-orang di zamannya Sulaiman alaihi salam. Sehingga kedua malaikat tersebut berkata, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Sesungguhnya kami diutus adalah sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Kemudian di antara nama-nama malaikat juga adalah Munkar wa Nakir, Munkarun wa Nakir, yang mana 2 malaikat tersebut adalah 2 malaikat yang diutus untuk menguji dan bertanya ketika seorang mayit sudah dikuburkan di dalam kuburnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang tauhidnya, tentang mutabahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara nama-nama malaikat ada Raqibun wa Atid, Raqib dan Atid, yang menjadi pencatat atas amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara rukun iman kepada malaikat juga adalah beriman dengan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada mereka. Di antara tugas-tugas malaikat, di antara mereka
ada yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Melalui rasul-rasulnya disampaikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Telah turun dengannya, dengan wahyu itu, ar-ruhul amin. Ruhul amin, ruh yang dipercaya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang ditugaskan untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Wahyu tersebut diturunkan kepada hatimu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan, benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, melalui utusan yakni malaikat. Amin. Rasulun, innahu laqaulu rasulun karim, malaikat yang mulia. Zi quwwatin inda dzil arsy makin, malaikat yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin, malaikat yang ditaati, kemudian juga dia adalah malaikat yang dipercaya. Di antara tugas-tugas malaikat adalah ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sebab kehidupan dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kisah tentang orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami akan beriman jika engkau menjawab 5 pertanyaan kami dengan benar. Maka kata Rasulullah, tanyakan. Di antara pertanyaan mereka adalah, tidaklah seorang Rasul datang kecuali diutus kepadanya seorang malaikat untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Maka siapakah malaikat yang diutus kepadamu, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut menjawab, Jibril adalah malaikat yang diutus untuk membawakan peperangan, pertumpahan darah dan kekacauan di muka bumi. Begitu liciknya orang-orang Yahudi tersebut menjawab. Maka Nabi SAW berkata, andaikan aku mengatakan Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pasti kalian akan menjawab juga seperti jawaban tadi. Karena orang-orang Yahudi begitu licik dalam perkataan mereka. Dalam hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, meniup as-sur. Dan sur adalah qarnun azim, yaitu trompet, tanduk yang besar yang akan ditiup nanti pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW ditanya, Masur, apa itu as-sur? Sangkakala tersebut qarnun. Dia adalah sebuah tanduk yang akan ditiup pada hari kiamat nanti. Dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa un'im wa qad iltaqama sahibul qarnil qarna wa hana jabhatah wa asgha sam'ah. Bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan pemilik terompet, pemilik sangkakala, yaitu malaikat Israfil,
sudah memasukkan ujung trompetnya ke dalam mulutnya, dan dia telah mempersiapkan kepalanya, dan dia telah mempersiapkan pendengarannya. Yanzuru mata yu'mar, dia tetap menunggu kapan diperintahkan untuk meniup trompetnya. Qalu fama naqul, maka para sahabat bertanya, apa yang harus kita ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara tugas malaikat, di antara mereka ada yang tugaskan untuk mencabut ruh dari manusia, mencabut nyawa-nyawa manusia, yang juga disebut dengan malakul maut. Tidak disebutkan dengan namanya, namun disebutkan dengan tugasnya, yaitu malakul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut, malakul mautlah yang akan mencabut nyawa-nyawa kalian, mematikan kalian yang telah ditugaskan kepada kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Ma'asyiral muslimin, di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung, sebagaimana diriwayatkan dari kisahnya Nabi SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, dan penduduk Taif waktu itu tidak mau beriman dengan Nabi SAW, bahkan mengusir Nabi SAW dan menyakiti Nabi SAW. Hingga datanglah malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat-malaikat penjaga gunung Akhshaban. Wahai Muhammad, aku datang dengan malaikat-malaikat gunung Akhshaban. Jika engkau berkehendak, aku akan menyuruh mereka untuk mengangkat gunung tersebut dan menimpakannya kepada penduduk Taif. Maka Nabi SAW mengatakan, aku berharap bahwasannya di antara keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan untuk mengemban dan memikul arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahmilu arasy rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan pada hari itu yang memikul arsy Rabbmu adalah 8 malaikat yang agung. Dan juga di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Hendaklah penduduk neraka tersebut memanggil siapa yang bisa dipanggil untuk menolong mereka. Sanad'u zabaniyah, maka kami akan panggil para malaikat-malaikat zabaniyah yang menjaga neraka. Di antara yang menjaga neraka juga adalah Malik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai penduduk neraka berkata, wahai Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabb kamu segera menyelesaikan azab kami. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelesaikan azabnya penduduk api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara mereka juga ada yang ditugaskan untuk menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun penamaan dengan malaikat Ridwan tidaklah sahih dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang ditugaskan untuk beribadah saja di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah sebuah rumah di alam gaib yang berada di atas Ka'bah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fihi kulla yaumin 70,000 malak, yang mana setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah di dalamnya. Tsumma la ya'uduna ilaih, dan mereka tidak kembali keluar dari tempat tersebut.
begitu banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas-tugas malaikat tersebut ada malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu yang disebutkan halal haram, disebutkan Al-Quran dan Sunnah, dan disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan melaporkan amalan-amalan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tugas malaikat ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, dan malaikat-malaikat yang menulis amalan hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ada ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang akan mencatat ucapannya tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara tugas malaikat juga, di antara mereka ada yang ditugaskan untuk bertanya dan menguji seorang hamba yang sudah dikuburkan, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ketika seorang mayit sudah dikuburkan di dalam kuburan, atahu malakani aswadan azraqan, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam, yang biru. Mereka salah satunya disebut dengan Munkar dan yang satunya disebut dengan Nakir. Kemudian mereka bertanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dan juga dia bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Dan juga bertanya tentang Al-Quran Al-Karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqat taqwa fa inna man ittaqahu waqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya beriman kepada malaikat memiliki buah dan pengaruh yang manis. Di antara buah dari iman kepada malaikat adalah mengetahui akan agungnya Allah, akan besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengetahui adanya malaikat-malaikat di alam gaib, dengan ciptaan mereka yang sangat besar, kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, itu semua menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kekuatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya. Di antara buah dari beriman kepada malaikat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas penjagaannya kepada kita melalui perantara para malaikat. Dan juga di antara buah dari beriman kepada malaikat adalah kita mencintai malaikat yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang malaikat, makhluk-makhluk yang mulia yang telah ditugaskan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka termasuk kaum mukminin. Yang mana kaum mukminin wajib menyayangi sesama kaum mukminin yang lainnya, baik di antara kaum muslimin dari golongan manusia ataupun juga dari malaikat. Ma'asyiral muslimin, di antara buah dari beriman kepada malaikat adalah kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita tahu ada malaikat-malaikat yang begitu sibuk beribadah, setiap siang dan malamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi motivasi bagi kita agar berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di pagi dan di siang ataupun di malam harinya. Ketika kita mengetahui adanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan, maka kita berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan dan menjauhi keburukan demi keburukan. Ketika kita mengetahui adanya malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur, maka kita akan mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan memperbaiki amal soleh kita, membekali diri kita dengan amal-amal yang bermanfaat. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.